Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Khulasah Syarhi Sittina Mas'alah. Udah lama ini nggak saya baca, tinggal tinggal sih baru 36 halaman. Kita coba lanjutkan ya. Insya Allah Allah mudahkan kita kata. Susah juga memaknai kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal istinja'u wajibun min kulli kharijin minas sabilaini mulawasin bima'in au hajarin. Formula beristinja, istinja itu membersihkan dari kotoran yang keluar. Bermula beristinja itu wajib dari setiap yang keluar. Keluar yang ada ianya keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Yang keluar mulawasin yang kotor, mulawasin naik kepada kharijin. Istinja itu wajib dari setiap yang keluar, keluar dari dua jalan, yang keluar yang mulawas, yang kotor. Karena ada nanti keluar nggak kotor, kayak cacing misalkan nggak kotor, nggak wajib istinja. Sunnah aja sifatnya. Dengan apa istinja? Bimain. Bimain ini menjelaskan alat istinja dengan air. Air mutlak, au hajarin atau dengan batu, au ma yaqumu maqamahu atau ma kita atas kepada batu dengan batu atau sesuatu yang berdiri ia maqamahu pada tempatnya batu. Apa ma itu bayan mingkul jamidin dari setiap benda padat. Jadi istinja bisa dengan air itu lebih utama atau dengan batu. Batu benaran atau sesuatu yang bermakna batu dari setiap benda keras seperti tisu misalkan, kain. Dari setiap yang keras tohirin, setiap yang jamet itu suci. Syarat alat istinja harus suci. Qalien, benda jamet, benda keras yang suci lagi qalien yang bisa mencabut dia, mencabut najis. Ghairi mat'umen yang bukan makanan. Wala muhtaramen dan bukan terhormat, wala mubtalin dan tidak basah. Dia nggak boleh istinja dengan batu yang basah, kain yang basah, nggak boleh tisu basah. Al istinja'u lughatan talabu qat'il adza. Bermula istinja pada bahasa al istinja'u bermula istinja pada bahasa itu talabu qatil adza. Itu berusaha menghilangkan kotoran. Jadi alif sinta ini berfaedah tolak ya, meminta, berusaha untuk menghilangkan kotoran namanya istinja. Wasyara'an dan dianya istinja pada syara itu izalatul kharijin najisi minal farji bima'in au hajarin. Dianya istinja pada syara itu menghilangkan yang keluar. Menghilangkan yang keluar yang bernajis. Keluar dari mana? Dari kemaluan. Dengan apa menghilangkan? Dengan air, au hajarin atau batu, au jamidin atau benda padat. Kolien yang bisa menghilangkan ianya benda padat bagi najis. Artinya, izalatun najasatil kharijati. Artinya, ini memaknai istinja. Dianya istinja pada syara itu menghilangkan najis yang keluar ianya najis. Minas sabila ini dari dua jalan. Apa makna dua jalan? Al-kubuli, kubul. Apa itu kubul? Makhrajil bauli, tempat keluar kencing. Wad duburi dan dubur, makhrajil ghaiti, tempat keluar berak, kotoran besar. Hukmuhu wajibun min kulli kharijin najisin. Bermula hukumnya istinja itu wajib dari setiap yang keluar yang bernajis ianya yang keluar. Kalau yang keluarnya najis, bukan luka najis, ya, najis yang keluar, wajib istinja. Apa itu yang najis? Al-bauli kencing, wal ghaiti berak, wal madhi madhi, wal wadi wadi, wadami dan darah. Nah, itu wajib istinja. Karena Islam suka kepada kebersihan.
Amal maniyu fahuwa tahirun. Adapun mani, maka dianya mani itu suci, keluar wani, nggak wajib istinja kan? Cuma dia wajib mandi wajib. Wal mulawwasul mubtallu bin najasah, dan bermula mulawas itu yang basah dengan najis. Jadi makna mulawas itu basah dengan sebab terkena najis. Mana ada di melawas? Nah, yang keluar yang mulawas, yang kotor, kotor. Nah, melawas maknanya mubtalu yang basah dengan najis. Orang paham ini? Kalau Rasulullah berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Istanzihu minal bauli, bersihlah kamu dari, bersihkan olehmu dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena bahwa sungguh umum azab kubur itu darinya baul, darinya kencing. Akhrajahu Daruqutni, mengeluarkan akan ini hadis oleh Daruqutni. Masalah tun, ini satu masalah. Amal khariju ghairul mulawasi, adapun bermula yang keluar yang tidak kotor, kadudi, seperti ulat, cacing. Fala yajibul istinja minhu, maka tidak wajiblah oleh istinja darinya yang keluar yang tidak kotor. Bal yustahabu, tetapi disunnahkan akan diajak istinja. Keluar dia cacing, maksudnya dia nggak ikut keluar kotoran bersama dia kan? Keluar cacing doang, kayak anak-anak cacingan tiba-tiba keluar cacing. Al istinja'u min khurujir rihi makruhun, bermula beristinja dari keluar angin itu makruh. Habis buang angin istinja makruh, pemborosan air. Hukumul istinja'i minal hasal mubtali wajibun li'annahu mutanajisun, bermula hukum beristinja dari batu yang basah, batu yang basah, keluar batu tapi basah batunya kan. Nah, berarti dia mutanajis namanya. Batu itu sendiri suci, kemudian karena basah kan berarti bernajis, wajib. Berumlah hukum beristinja dari batu yang basah itu wajib. Li'annahu mutanajisun, karena batu yang basah itu bernajis. Alatut taharati fil istinja. Ini adalah alat-alat bersuci dalam istinja. Untuk istinja itu alat apa aja yang boleh kita gunakan? Yang pertama al-ma'u, air. Ini memang pokok, air mutlak. Wal ma'u huwal afdalu haitsu yuzilul asara wa yungkil mahalla. Bermula air itu lebih utama. Lebih utama digunakan dalam istinja air. Kenapa? Haitsu yuzilu. Sekira-kira bisa menghilangkan ianya air akan bekas dan membersihkan ia akan tempat. Bekas hilang, tempat pun suci. Kalau pakai batu atau tisu kan najisnya hilang tapi bekasnya ada. Yang kedua hajar, batu. Yang ketiga kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati. Setiap benda padat yang suci, benda padat yang bisa mencabut bagi najis. Keluar bambu, kaca, kaca kan dia sifatnya nggak bisa meresap. Jadi makna qali'in ini meresap. Setiap benda padat yang suci yang bisa meresap bagi najis. Kalmandili seperti sapu tangan, awil khirkatil jamidatil jafatil tahirati. Atau seperti secari kain yang keras, secari kain yang jafah, yang kering ia, at-tahirati lagi yang suci. Syurutul istinja'i bil hajari fakat. Ini adalah hadhihi, kita takdirkan. Ini adalah syarat-syarat istinja dengan batu saja. Kalau pengen beristinja dengan batu, syaratnya ketat. Yang pertama, ayyakuna salah satu ahjarin fa'aksara witran. Syarat yang pertama itu bahwa ada ianya batu, itu 3 batu. Ada ianya batu, itu 3 batu kan. Ada ianya batu yang digunakan untuk istinja, itu mesti 3 batu. Nggak boleh kurang dari 3 batu. Mana 3 batu ini atau 3 tisu, walaupun sekali usap sudah bersih, tetap harus sampai 3 kali. Itu maknanya. Ada ianya batu itu 3 batu, faksara maka lebih banyak nisbah witeran, nisbah ganjil. Jadi paling sedikit 3 batu, banyak nggak apa-apa. Tapi nisbah ganjil, sunnahnya ganjil. 4 batu kita pakai baru bersih. Mestinya kan udah cukup tuh. Tetap kita tambahkan biar ganjil. Tambah satu lagi jadi 5. Yungki bihinnal mahalla, yang membersihkan ianya seseorang dengannya 3 batu tadi akan tempat. Nah, tapi 5 batu kita gunakan, tempat belum bersih baru dianggap 1 itu. Yang membersihkan ia dengan batu-batu yang 3 tadi akan tempat. Au bihajarin lahu salah satu atrafin, atau dengan batu, dengan 1 batu yang baginya 1 batu itu ada 3 tepiannya, batu besar atau kain besar ya. Kita pakai 3 ujungnya.
Nah, kenapa disyaratkan harus 3 batu? Li khabari Muslim karena hadis Imam Muslim. Nahana Rasulullah melarang akan kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastanjia bi aqalla. Ini kenapa akali? Bahwa kami beristinja bi aqalla dengan kurang. Aqalla ghairu munsharif dengan kurang min salah sati ahjarin kurang dari 3 batu. Jadi paling sedikit 3, kalau lebih bebas. Yang kedua, Allah yajaffal kharijun najisu, bahwa tidak keringlah oleh yang keluar yang bernajis. Najis yang keluarnya belum kering. Kalau sudah lama kita kencing, udah sejam baru mau istinja, itu nggak boleh pakai batu lagi. Harus pakai air. Allah yajaffal khariju, bahwa tidak keringlah oleh yang keluar yang najis. Tiga, Allah yatra alaihi najisun akharu, bahwa tidak datang kepadanya najis oleh najis yang lain. Nggak ada kotoran lain yang menempel ke situ, kotoran yang ajnabi. Au tahirun ratbun ghairul arqi, atau tidak datang kepadanya najis oleh najis yang lain atau oleh yang suci, yang basah, yang bukan keringat. Nah, kita buang air tapi sudah ada air ke perci, ke kencing kita, ke kemaluan kita, nggak boleh, ada benda udah bercampur. Contoh di sini ke an ikhtalata biddam, seperti bercampur ianya najis yang keluar dengan darah. Ya, kencing, keluar kencing juga ada darah, sudah berlumuran di ujung kemaluan. Itu mesti istinja pakai air. Yang keempat, Allah yantaqilal khariju anil mahal ladzi istaqarra alaihi ba'da khurujihi, bahwa tidak berpindahlah oleh najis yang keluar, bahwa tidak berpindahlah oleh yang keluar dari tempat yang tetap ya di atasnya tempat sesudah keluarnya yang keluarnya najis. Najis sesudah dia keluar tidak bergeser. Ya, artinya kencing masih di tempat kencing, nggak apa namanya bahasa kita, nggak merembes kemana-mana. Kalau udah merembes kemana-mana kayak mencret gitu kan, itu kan bukan di tempat keluarnya aja udah kemana-mana, itu nggak boleh pakai batu. Faidza lam yatahaqqaq syartun min ma sabaqa, apabila tidak nyata, tidak pastilah oleh satu syarat dari ma yang telah lalu, ya, dari 4 syarat di atas, ta'ayyanal ma'u fil istinja'i, niscaya mesti tertayinlah oleh air, mestilah oleh air dalam istinja, harus pakai air. Fala yajuzu ghairu, maka tidak bolehlah oleh selainnya air. Al istinja'u bil mat'umil adami haramun, bermula beristinja dengan makanan manusia itu haram. Tidak boleh kan, mengoroti. Istinja dengan roti. Al istinja'u bi ta'amil jinni ail admi warrausi makruhun, bermula beristinja dengan makanan jin, yaitu tulang dan kotoran, kotoran kering, raus kotoran hewan, itu makruh. Ini kenapa makruh ya? Biasanya haram. Ya, dengan tulang dan raus. Raus malah najis dia. Mestinya kan nggak boleh beristinja dengan najis. Ini nggak paham. Bermula beristinja dengan makanan jin. Apa itu makanan jin? Aldumi tulang, warausi, dan rausi itu kayak kotoran onta udah kering, ya. Itu makruh di sini. Mestinya nggak sah karena syarat batu istinja tapi mesti suci. Ini jadi PR nih, kita cari lagi. Al istinja'u bil hajari summa yatba'u bil ma'i dzalika afdalu. Bermula beristinja dengan batu. Kita menggunakan batu dulu, summa yatba'u bil ma', kemudian menyusuli ia dengan air. Bermula demikian itu lebih utama kan? Itu lebih utama. Sisi lebih utamanya di mana? Jadi tangan kita nggak menyentuh najis. Pertama kita hilangkan najis dulu dengan batu, kemudian pakai air. Jadi kita nggak megang najis. Yukrahul istinja'u bima zamzama, dimakruhkan akan istinja dengan air zam-zam, tapi boleh ya. La yajuzul istinja'u bisyai'in najisi, tidak bolehlah oleh beristinja dengan sesuatu yang bernajis. Hatta la tazidan najasatu, hingga tidak bertambahlah oleh najis. Yang keluar najis, kita mengistinja pakai najis lagi, kan itu udah tambah najis. Wa kadzalika la yajuzul istinja'u bisyai'il mubtali, demikian pula tidak bolehlah oleh beristinja dengan sesuatu yang basah. Batu basah, kain basah nggak boleh. La yajuzul istinja'u bisyai'il muhtarami, tidak bolehlah oleh beristinja dengan sesuatu yang terhormat. Kaurakatin fiha kitabatun, seperti satu kertas yang dalam kertas itu ada tulisan. Tulisan-tulisan terhormat kan, ada nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat, nama Allah. Nggak boleh. Kalau kertas koran biasa, mudah-mudahan nggak apa-apa. Idza qaddamal ma'a awalan fala yasta'milul ahjara ba'dahu, bila telah mendahulukan ia akan air terlebih dahulu, maka tidak menggunakan ia akan batu
sesudahnya air. Kita udah istinja pakai air, jadi jangan pakai batu lagi, nggak ada manfaatnya. Li'adamil faidati min isti'maliha, karena tidak ada faedah dari menggunakannya hajar batu. Wa yaqulu 'inda dukhulil khala, dan berkata ia ketika masuk khala tempat buang air. Apa ia baca bismillah dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa idza kharaja qala, bila keluar ia, ini saya berkata ia. Sudah kita sampai di luar, keluar pintu baru baca. Ghufranak, aku mohon akan ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menghilangkan dariku akan kotoran. Wa afani, Allah yang telah menyehatkan ia akan aku. Nah, itu matannya. Sekarang syarah adabul istinja'i. Ini adalah adab-adab istinja. Yang pertama, ijtinabu istiqbalil qiblati aw istidbariha fil khala'i aw sahra'i biduni hajidin. Bermula yang pertama itu menjauhi menghadap kiblat. Pada menghadap kiblat, menghindari menghadap kiblat dengan kubur. Yang disebut menghadap kiblat dengan kubur. Awistidbariha, dan menghindari membelakangnya kiblat, yaitu dengan dubur. Fil khala, di khala. Tapi khala di sini kelihatannya bukan tempat khusus ya. Karena kalau khala tempat khusus nggak disyaratkan kita menghindari dari kiblat. Ini khala berarti ini tempat buang hajat tapi bisa saja lebar. Kayak bangunan lebar gitu. Bukan khala dalam arti tempat khusus. Karena ada juga khala artinya tempat khusus. Menghindari menghadap kiblat, menghindari membelakangnya kiblat dalam khala atau dalam sahara, dalam lapangan, dalam padang tandus, biduni hajidin, tanpa pembatas. Di khala itu nggak ada pembatas, luas berarti ya. Atau sahara, lapangan luas, nggak ada pembatas. Mesti kita menghindari menghadap dan membelakang kiblat. Faiza istaqbala wistadbara qadil hajati faqad irtaqaba muharraman. Maka apabila menghadap atau membelakangi oleh orang yang qadha hajat, yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam tempat terbuka nggak ada pembatas, faqad irtaqaba muharraman. Maka sungguh telah melakukan dia akan satu keharaman. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi berkata, "Iza ataitumul gha'it, bila kamu mendatangi gha'it tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah." Berarti ini gha'it ini bukan tempat khusus ya. Tempat buang hajat tapi nggak ada dindingnya, nggak ada satirnya. Iza ataitumul gha'ita, bila engkau mendatangi akan tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kamu menghadap akan kiblat dengan kukulmu, wala tastadbiruha, dan jangan pula engkau membelakangi akannya kiblat. Menghadap bibaulin, ini baulin muta'ala ke tastaqbilu aja. Au ghaitin, membelakangi dengan ghaid, lafun nasrun murattab. Walakin syariku, tetapi ke timurlah kamu, maknanya menghadaplah kamu ke timur, au gharibu, atau menghadap ke barat. Amma idza kana hunaka satirun bainahu wa bainaha fala hirmah. Adapun apabila adalah di sana itu penghalang antara si qadhi hajat dan di antara kiblat, fala hurmata, maka enggak haram, atau hirmata, maka enggak haram. Faedah. Istiqbalu aw istidbarul qiblati fil buyuti duratil miyah la hirmata fihi. Bermula menghadap dan membelakang kiblat dalam rumah-rumah, artinya dalam tempat air. Durah maksudnya tempat air, kamar mandi bahasa sekarang ya. Duratil ma ini tempat air, maksudnya kamar mandi khusus. Bermula menghadap dan membelakang kiblat dalam buyut ay duratil ma, tempat-tempat khusus. Lahir matafi, itu nggak ada haram, nggak ada keharaman padanya istiqbal dan istidbar. Li'annaha amakinu muaddatun lidzalik. Karena bahwa sungguhnya tempat air tadi, kamar mandi, itu tempat-tempat yang disiapkan lidzalik, untuk demikian, memang untuk buang hajat. Wali wujudi satir, karena ada penghalang juga, ada dindingnya kan. Misalkan di lapangan ada satir. Nah, ada satir, ada semacam ya kain apa plastik gitu kan. Nah, itu boleh menghadap kiblat, tapi satirnya ada syarat nih. Faedah. Yushtaratu alla yab'uda anhu satiru aksara min salasati adzru'in. Disyaratkan bahwa tidak jauh darinya seorang oleh satir, nah, aksara lebih dari 3 hasta. Nah, misalkan di lapangan kita kasih dinding antara kita dan dinding tidak, jaraknya tidak lebih dari
Tiga hasta. Kalau jauh banget itu nggak dianggap. Bagaimana dengan kamar mandi yang luas? Jarang-jarang kamar mandi yang luas. 180 cm lebih kurang katanya. Antara kita dan dinding. Hampir 2 meter. Jangan lebih. Kalau lebih berarti itu udah bangunan bangunan luas banget. Itu sama saja nggak ada satir. Gitu bukan? Dua, ya ibu qadil hajati al-baula awil ghaita fil ma'ir ragidi. Menghindari oleh orang yang qada hajat akan kencing dan berak dalam air yang tenang, air yang tidak mengalir. Li'annahu karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang ianya Nabi ayyubala fil ma'ir rakid bahwa dikencingkan orang dalam air yang tenang yang tidak mengalir. Rawahu Muslimun wa Nasaiyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Nasai. Wa nahyu lil karahah bermula larangan itu bagi makruh ya. Ya, nggak haram berarti. Kalau air sendiri, kalau air orang bisa haram ini merusak air ya. Walgha itu akbahu minal bauli bermula buang air besar itu lebih jelek dari kencing. Maksudnya dalam hadis cuma Nabi melarang kencing di air tergenang. Kalau berak gimana? Kias. Walgha itu akbahu bermula berak itu lebih lebih parah, lebih jelek minal bauli dari kencing. Fa akhadha hukmahu maka mengambil ianya berak akan hukumnya kencing. Sama hukumnya. Ketiga, ya jitanibu qadil hajati al-baula awil ghaita. Menghindari oleh orang yang buang hajat akan kencing dan berak tahta syajaratil musmirati. Di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Lima yusibun nasu minal adha. Karena apa yang akan didapati oleh manusia dari kotoran. Pas orang ngambil buah jadi kotoran. Ini kelihatannya di ketika berbuah kan. Atau bisa juga pohon yang berbuah baik ketika berbuah atau ketika tidak berbuah. Nah, ini ceritanya. Ini kalau pohon kita, kalau pohon orang, kebun orang kalau orang marah ya nggak boleh kan? Ini kebun sendiri, pohon sendiri. Ini kelihatannya lebih ketika ada buahnya. Karena alasan takut manusia jadi nggak ngambil buah kan? Kalau ketika nggak ada buah kelihatannya nggak masalah. Wakaza ini zaman dulu banget nih di kampung kan? Kalau di kota-kota udah nggak jalan ini. Karena di kota biasanya semua ada kamar mandinya. Wa kadzalika syajaratu ghairul musmirah demikian pula itu pohon-pohon yang tidak berbuah idza kana nasu yastadhilluna tahtaha bila adalah manusia itu mereka bernaung di bawahnya pohon tempat orang bernaung. Kalau Rasulullah berkata oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Ini panjang banget pembahasan hadis ini. Cuma artinya secara umum la darara, tidak boleh membahayakan dirinya sendiri, wala dirara dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Yang keempat, yajtanibu qadil hajati al-baula, menghindari oleh orang yang qada hajat akan kencing dan berak fi tariqi di jalan, atau di tempat naungan, di jalan tempat orang lewat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ittaqul la'anain, takuti olehmu akan dua yang melaknat, ya, akan dua yang terlaknat. Lalu mereka berkata para sahabat, "Wa la'anani, wa la'anani." Apa itu dua yang melaknat ya Rasulullah? Qala Nabi berkata, "Alladzi yatakhalla." Jadi la'anani di sini berarti dua yang terlaknat ya, terlaknat, terkutuk. Bukan dia yang mengutuk, dia yang terkutuk. Qala Nabi bersabda, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim." Yaitu orang-orang yang bersunyi-sunyi ia di jalan manusia. Makna bersunyi buang air. Orang yang buang hajat ya di jalan manusia atau di tempat di naungan mereka, tempat orang berteduh. Rawahu Muslimun meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Yang kelima, ijtinabu qada'il hajah, menghindari qada hajat fi saqbi di lubang, lubang-lubang di tanah, lubang semut, lubang apapun. Nahan Nabiyyu melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujri ya. Hujri apa? Cara bacanya. Hujri. Kalau hajar batu, hajri mudah-mudahan ya, lubang. Kalau hujrah itu ruangan. Ya ruangan, lubang juga. Ruangan kayak kamar. Nanti kita lihat kamus. Melarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayubala buat dikencingi fil hajri dalam lubang. Rahu Abu Dawud meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud. Fakat yakhruju minas saqbi hayatun aw ma yadurru. Maka kadang-kadang keluar dari lubang tadi oleh ular atau sesuatu yang membahayakan dia akannya sikati haja.
Ntar ada kalajengking. Yang keenam, adamul kalami asna'a qada'il hajati illa li daruratin. Tidak berbicara pada pertengahan qada hajat kecuali darurah. Rawah Muslimun telah meriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan marra, sungguh seorang laki-laki itu berpapasan ia, melewati ia wa Rasulullah, dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bulu sedang buang air ianya Nabi, fasallama alaih, maka memberi salam oleh rajul tadi kepadanya Nabi, falam yarudda alaih, maka tidak menjawab ianya Nabi kepadanya laki-laki. Nabi tidak menjawab salamnya, kan maknanya nggak boleh berbicara, cuma kelihatannya makruh. Yukrahu istiqbalu syamsi wal qamari duna istidbarihima, dimakruhkan akan menghadap matahari atau menghadap bulan, ketiadaan makruh membelakang keduanya. Tapi ini menurut Imam Nawawi nggak makruh, nggak ada dalilnya. Di sini dimakruhkan menghadap matahari atau bulan, ketiadaan membelakang keduanya. Faidatun, ini satu faedah. Oh, ini ada nih. Karahatus tidbari syamsi awil qamari dhaifun. Bermula makruh membelakangi matahari atau bulan itu lemah. Nah, bermula makruh membelakangi matahari atau bulan itu lemah. Ghaira ghaira dhaifun ghairu mu'tamadi, itu lemah, tidak menjadi pegangan dalam mazhab. Tapi di sini membelakang, di atas menghadap. Kalau nggak salah, saya ingat saya menghadap dan membelakang dua-duanya nggak makruh. Bermula makruh membelakangi matahari. Memang di sini nggak makruh, kan? Dimakruhkan menghadap matahari, menghadap makruh. Ketiadaan membelakangi, kalau membelakangi memang nggak makruh. Kenapa beliau bilang bermula makruh membelakangi matahari? Memang nggak makruh. Jadi ada kemungkinan maksudnya menghadap. Menghadap makruh, membelakang tidak makruh. Yang menghadap makruh pun masih ada khilaf. Kata Imam Nawawi yang kuat nggak makruh, nggak ada dalilnya. Bermula makruh menghadap matahari, membelakangi matahari atau bulan itu lemah, ghairu mu'tamadin, tidak kuat dalam hati. Yustahabul istinja'u bil yadil yusra, disunahkan akan beristinja dengan tangan yang kiri, wa yukrahu bil yumna, dimakruhkan akan istinja dengan tangan kanan. Kotoran dipegang dengan tangan kiri, kan? Ad-dukhulu birrijlil yusra, masuk dengan kaki yang kiri. Wal khuruju birrijlil yumna, dan keluar dengan kaki yang kanan. Yang ke-10, ad-du'a qabla dukhul, berdoa sebelum masuk. Sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khuba'is. Sudah kita artikan tadi di atas. Wa indal khuruj, dan berdoa ketika keluar. Ghufrana, aku mohon akan ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan ya Allah kepadaku akan kelezatannya. Kelezatannya buang hajat, ya. Ada kelezatannya. Kalau nggak bisa buang hajat kan bahaya. Wa abqa fiyya quwatah, dan menyisakan ya Allah dalam diriku quwatahu, akan kekuatannya. Kekuatannya dari buang hajat. Mudah-mudahan begitu. Wa dafa'ani adzah, dan menghilangkan ya Allah dariku akan kotorannya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku akan kotoran. Menyehatkan ya Allah akan aku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rasa kepadaku akan lezatnya, lezatnya hilang kotoran. Menyisakan ya Allah pada diriku akan kekuatannya dari sisa kotoran. Mudah-mudahan begitu ini. Nggak ada syarahnya. Menolak ya Allah dariku akan derita yang disebabkan oleh kotoran. Rawahu Abu Dawud. Yang ke-12, al-ittika'u ala rijlil yusra, bertumpu kepada kaki kiri. Ketika kita buang hajat, tenaga kita lebih fokus kepada kaki kiri. Ittika, bertumpu. Bertumpu kepada kaki yang kiri, li'annahu asra'u fi ikhrajil ghaid. Karena bahwa sungguhnya bertumpu kepada kaki kiri itu lebih cepat dalam mengeluarkan kotoran. 13, ayyabda'a binadhafati wa taharatil qubuli. Memulai ia dengan membersihkan. Ini kayak begini, ini idhofah nih. Binadhafati, nggak pakai tanwin. Binadhafati wa taharatil qubuli. Memulai ia dengan membersihkan dan menyucikan kubul. Ketika kita istinja, bersihkan kubul dulu. Hai makhrajil bauli, tempat keluar kencing, summa duburi, kemudian baru dubur, makhrajil ghaidi, tempat keluar kotoran. Faidatun yundabu limuridil khala'i ayyal bisa syai'an fi qadamai. Disunnahkan bagi orang yang pengen masuk kamar mandi. Ayyal basa, bahwa memakai akan sesuatu pada dua kakinya, pakai sandal. Sunnah pakai sandal.
walaupun bersih kelihatannya kan. Wa ayyastura ra'sahu, dan bahwa menutup ia akan kepalanya pakai topi. Ittibaan karena mengikuti li fi'lihi bagi perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Baihaqi fi sunaneh. Meriwayatkan akan ini ittiba oleh al-Baihaqi dalam sunannya Baihaqi. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila memasuki ya Nabi akan tempat buang hajat, ghatta ra'sahu, nisya menutup oleh Nabi akan kepalanya. Faedah. Yundabu adamu dukhuli bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala. Disunnahkan akan tidak masuk kamar mandi dengan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada penyebutan bagi Allah Ta'ala. Enggak ikut membawa sesuatu buku yang ada nama Allah di situ. Au bi khatamin nakshuhu Qur'anon au zikrun au ismu nabiyyin minal anbiya. Disunahkan akan tidak masuk dengan sesuatu atau dengan cincin yang bermula ukirannya cincin itu Quran. Kita punya cincin, mata cincin nama ada ayat Qurannya. Au zikrun, atau di cincin yang bermula ukirannya cincin itu zikir. Atau ismon, nama ismu nabiin, nama seorang nabi minal anbiya, dari nabi. Nabi kalau mau masuk kamar mandi, Nabi membuka cincinnya. Cincin Nabi bertuliskan Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa in dakhala bihi dhamma kaffahu alaihi. Maka jika masuk ia dengannya cincin tadi ya, dhamma nisya merapatkan ia akan telapak tangannya alaihi di atasnya cincin. Ikraman lahu, untuk memuliakan bagi ini. Tutup. Tutup. Au wada'ahu fi malabisi, atau meletakkan ia akannya cincin dalam pakaiannya. Buka, masuk kantong aja. Kenapa lima ruya? Karena hadis yang diriwayatkan akannya hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena idza dakhala al-khala, ada ianya Nabi bila masuk Nabi ke khala, naza'a khatimahu, mencabut ya Nabi akan cincinnya. Rawahu Ibnu Hibban. Bukan khatim, khatam. Naza'a khatamahu, mencabut ya Nabi akan cincinnya. Rawahu Ibnu Hibban. Dukhulul hamam, bermula masuk sumur. Oh, qada'ul hajah, bermula mengqadha hajat, wa ma'ahu telepon, dan bersamanya itu ada telepon. Mahmulun bihi barnamiju tasjilil Quran. Telepon mahmulun bihi yang didownload di telepon itu akan barnamin, aplikasi-aplikasi menjalani Quran, aplikasi Quran maksudnya. Kita baru berarti ini. Sautan nisbah suara atau kitabatan atau nisbah tulisan. Bermula qadha hajat, yang bersamanya seorang itu ada telepon yang didownload. Di telepon itu akan aplikasi untuk menjalankan Quran, baik nisbah suara atau nisbah tulisan. Ada aplikasi MP3 atau aplikasi Quran, falaisa fiha rajun, maka tidak ada padanya masuk kamar mandi atau qadha hajat tadi. Walaupun kita bawa HP itu dosa, li'annahu laisa mashaf, karena HP itu bukan mashaf. Tapi dengan syarat jangan kita nyalakan dalam kamar mandi kan, kita matiin. Nah, mudah-mudahan itu lebih kurang. Masya Allah, Rumin ya. Udah lama saya nggak baca ini. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'am. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.